Selamat datang di Perpustakaan Sinkron, Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara, Kota Larantuka, dalam Bincang Inspiratif. Selamat sore teman-teman semua. Salam jumpa kembali dalam Bincang Inspiratif di Perpustakaan Sinkron. Sore ini hadir bersama kami seorang guru kampung, tetapi bukan kampungan. Beliau adalah Ibu Beatrix Aran. Beliau mengajar di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga. Sore Ibu Beatrix. Selamat sore Ibu pimpinan harian Sinkron. Terima kasih untuk sambutan hangat sore ini. Terima kasih untuk ruang yang berharga ini, dan saya sangat bersyukur ketika diberi kesempatan untuk berbagi dari sedikit yang saya tahu, Ibu. Ada Ibu, apa kabarnya sore hari ini? Kabar baik dan sangat bersuka cita karena datang dengan semangat, dengan punya niat bahwa mau belajar di Sinkron bersama dengan pimpinan harian Sinkron. Iya ya, liburan kali ini sepertinya banyak menghabiskan waktu untuk jalan-jalan ya. Kira-kira kemana saja Ibu jalan-jalannya? Baik, jalan-jalan konteks liburan kali ini mungkin berbeda dengan liburan-liburan yang telah berlalu. Mungkin saya curi-curi waktu setelah selesai pembagian buku laporan pendidikan, saya harus menyelesaikan satu tugas, yaitu mengikuti festival sepanjang musim di Bele Adonara Timur dengan menyelesaikan satu mata lomba, yaitu monolog, dengan mengangkat salah satu judulnya itu Perempuan Baja. Setelah dari Bele, saya diminta untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemdikbud RI di Waiotan, Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat, dalam rangka bagaimana memperkenalkan sorghum kepada masyarakat Flores Timur khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Setelah itu masih ada satu rangkaian kegiatan lagi yang saya ikut, yaitu Festival Nusa Solor, dan saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya hanya mau ikut dan diminta untuk bekerja sama dengan rekan-rekan media, kakak-kakak di media untuk menulis berita, membantu mereka sekaligus merawat ingatan saya. Itu. Oke, luar biasa ya, rupanya liburan kali ini Ibu Beatrix menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang positif ya. Sengaja mengundang Ibu untuk hadir di Perpustakaan Sinkron ini karena kami melihat giat Ibu di bidang seni teater dan juga monolog sepertinya semakin hari semakin bersinar ya Ibu. Kira-kira Ibu bisa menceritakan sedikit awal mula Ibu mencintai giat seni di bidang teater dan monolog ini. Oke, baik. Setelah bukan meninggalkan dunia tulis menulis, saya dulu pernah menulis drama dan membawakan bersama anak-anak OMK dulu di kampung, dan pentasnya kita bagus. Setelah itu dalam perjalanan kita konsennya ke guru, karena kita dipanggil untuk menjadi guru. Hanya setelah menjadi guru ASN P3K di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, saya malah merasa lebih dekat dengan komunitas Nara Teater. Dan saya tahu Nara Teater itu pada festival sepanjang musim diminta oleh sutradara untuk boleh bergabung, tapi tidak boleh kapok karena jarak. Dan saya yakin bahwa saya bisa. Dan itu saya lalui dengan senang hati, sekalipun pulang pergi laka Larantuka untuk ikut lumayan kegiatan jauh. Ya lumayan jauh. Mereka juga sangat prihatin dengan saya, tapi saya bilang saya kuat. Yang kemudian itu saya tuangkan dalam monolog saya. Pentas pertama teater itu Pulang, teater berjudul Pulang di Taman Kota Felix Fernandez, dan saya merasa beruntung bahwa kita berpikir bahwa kita itu merasa yang paling bisa, padahal ketika berada di orang-orang yang punya konsen, punya basic seperti itu, kita merasa bahwa kita itu kecil sekali. Kita dibimbing, diberi masukan, itu sangat menyakitkan nih, sangat buat kita punya hati itu aduh sakit sekali. Tapi rupanya belajar itu mestinya dimulai seperti itu, dan saya bersyukur bertemu dengan teman-teman banyak di Nara Teater, dan sekarang teman-teman juga sedang sibuk untuk pentas Tonuwujo yang kerjasama dengan Fanfare, nanti pentas di Lembata. Kita tetap belajar. Saya bungsu masuk di teater, masuk di teater, tapi saya beruntung bahwa padahal saya juga bisa, sekalipun dimarah, dikritik ulang-ulang. Jadi proses belajar itu saya kira berlanjut terus kita tidak sampai pada tingkat kepuasan, oh saya bisa, dan saya kira dari situ
saya bilang sudah, saya coba dengan konsen ke sebelahnya, sama dengan teater, konsen ke sebelahnya monolog. Akhirnya saya ciptakan monolog ini 5 lembar, dan saya kira juri juga bingung habis kemarin karena mereka membayangkan bahwa seni berteater itu seni pemadatan, padahal saya punya monolog itu sampai 5 lembar dan saya pentas ini mungkin butuh waktunya lama. Dan saya kira pesan saya untuk masyarakat yang nonton saat itu pesan saya tersampaikan bahwa perempuan itu harus punya posisi tawar setara dengan laki-laki. Ya, dan saya tadi sempat posting di akun Facebooknya saya, itu satu monolog yang saya buat itu dengan judul perempuan dalam 3 perspektif, 3 pandangan. Ya, ada perempuan yang sebagai perempuan kampung yang hidup di kebun dengan situasi di kebun dan menjadikan dia itu kuat, bahwa dia dan benih itu sama, dia dan benih itu sama, yang kemudian dalam Tonu Wujo itu kita percaya bahwa semua aktivitas di kebun benih itu peran yang paling penting itu perempuan, bagaimana dia mengangkat benih, gukuk benih, kami bilang ara itu dari atas lumbung ke erak hering itu kan, ke erak hering di tengah kampung itu ada satu tempat yang kita tidak boleh petik padi di dalam situ, kita petik keliling semua, setelah itu baru terakhirnya di situ. Jadi ketika prosesnya dari atas lumbung ke bawah itu perempuan binek itu harus gukuk duluan dah Ibu. Jadi binek itu harus gukuk dan dia taruh duluan. Itu jadi saya kira 3 perspektif yang saya tulis monolog tadi, saya sempat posting mungkin hanya ece-ece, tapi saya kira perempuan punya peran penting. Perempuan itu dengan perempuan yang satu lagi itu perempuan yang dia dibentuk dalam situasi kota di mana dia lihat ke belakang semua serba ada, orang tuanya berada, semuanya ada. Jadi dia menginginkan bahwa ini juga ada, ini juga ada. Terus perempuan yang terakhir itu yang saya kira bagus juga, itu perempuan bagaimana dia berada di bawah tekanan suaminya. Ya, itu saya kira hanya itu saja. Baik. Ya. Nah, jadi itu awal mula ketika mulai mencintai seni teater dan monolog ini ya. Jadi waktu itu ketika masuk di komunitas seni teater ya. Pada awal mulanya ketika dikritik, dibicarakan sana sini, pasti kita atau ibu merasa berkecil hati ya. Tapi saya yakin dalam hati ibu punya kemauan punya kemauan yang kuat untuk terus berjuang, berlatih supaya bisa menjadi lebih luar biasa lagi. Baik, yang berikut kira-kira tantangan apa yang dihadapi dan juga bagaimana cara memanage waktu antara giat seni teater ini dan monolog dengan juga aktivitas di sekolah maupun di masyarakat dan juga keluarga. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang juga saya sementara geluti selama perjalanan pulang pergi latihan, bahwa setelah pentas teater pulang, saya bungsu dan mereka bilang semoga adik Beatrice jangan kapok karena jarak. Saya bilang untuk sementara saya masih kuat, saya masih jadi perempuan baja, jadi jangan risaukan itu. Terus tantangannya bahwa saya masuk dengan kapasitas orang yang sudah mumpuni, yang sudah punya pengetahuan, yang sudah berkompeten soal teater. Ya, karena mereka belajar banyak, saya masuk dengan segala kekurangan saya selalu yang kena kritik paling banyak dari semua itu. Tidak ada yang tidak berhenti untuk mengkritik saya, dan karena saya selalu saya buat itu tonnya tinggi, kita kan secara emosional tuh. Jadi tidak bisa yang merendah, tidak bisa yang ini. Jadi saya itu setiap kali latihan itu saya selalu pasang kuping dan saya yakin bahwa ini proses yang akan bentuk saya, dan saya yakin bahwa ini yang akan membuat saya menjadi kuat. Terus tantangan kalau dalam keluarga, ya tantangan keluarga ini sebenarnya kuat hanya karena anak saya posisikan pada posisi yang aman dengan orang tua, karena mereka juga memahami jadi mereka memahami saya punya kesibukan. Jadi suami saya bilang saya perhatikan engkau, kita saling memperhatikan, saling kerja, tapi jangan batasi kebebasan saya, karena ini saya punya hobi, saya punya kecintaan gitu Ibu. Terus kalau di sekolah mungkin tantangan sekolah yang seperti tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Ketua PGRI, bahwa tantangan kita itu kita tidak mesti dengan kegiatan sebanyak ini tidak tinggalkan
sekolah ke ibu ya. terutama di kelas. Kita tidak, terutama karena kita ini guru, tapi saya kira mereka juga mesti, mindset mereka itu mesti terbuka bahwa kegiatan yang di luar itu kita mesti adopsi masuk di dalam, kecuali iklim sekolahnya di dalam juga terbentuk. Kami ya sama dengan Pak Tom yang pernah datang ke sini, kami kesulitan karena iklim sekolah kami juga ya. Kalau misalnya kita mau saling terima, oh ya kita rangkul yang ini, yang punya ini, kita brand sama-sama, kita buat sama-sama sekolah ini maju, sekolah ini baik gitu. Jadi ini soal manajemen kami ke dalamnya. Kalau keluarnya kami bisa, tapi ke dalamnya belum, ke dalam lingkungan sekolahnya kami belum. Omong soal sekolah nih, mungkin di sekolah ibu dengan teman-teman guru lain mungkin punya komunitas tersendiri dengan siswa-siswi ataupun dengan teman-teman gurunya. Kalau komunitas kami punya kerinduan, hanya sebatas kerinduan ke ibu. Jadi tapi tidak mengurung semangat saya untuk saya manfaatkan yang seperti saya presentase di AD di Learning Center, bahwa tidak menutup semangat saya untuk belajar dengan mereka di ruang perpustakaan. Karena kami punya di sana tempat tinggalnya anak-anak di Karabutun, di Laka, di Kolidatang itu berjauhan, jadi untuk mengumpulkan mereka sore hari itu sulit. Dan kita kalau mau bentuk pun kecuali bentuknya masing-masing, ada yang di Karabutun, ada ya sesuai dengan tempat tinggalnya. Dan kalau di sekolah mungkin paling-paling sebelum waktu pulang sekolah bersama-sama, karena tidak mungkin mereka pulang sendiri-sendiri ya. Rencana atau kegiatan apa yang akan dipikirkan untuk kedepannya nanti? Mungkin punya rencana mengenai seni teater dan monolog ini. Baik, yang kedepannya kemarin saya sempat layangkan di grup kami punya SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, dan ibu kepala berharap bahwa yang saya buat di luar itu saya terapkan di lingkungan sekolah. Saya bilang baik, tahun ajaran baru kita buat komunitas dan saya siap untuk bantu anak-anak sekalipun kita punya keterbatasan jaringan, tapi tidak masalah. Terus kalau di luar kita tetap di Nara, kita tetap saya tetap buat monolog entah dalam bentuk apapun, karena monolog saya kemarin direvisi dan saya akan tetap buat seperti itu sampai orang tahu bahwa betapa pentingnya perempuan di dalam adat, sekalipun di adat yang sampai pada acara Witi Mata Tua Oga itu, jadi perempuan dan laki-laki itu punya posisi yang sama. Dan saya bersyukur dengan kegiatan monolog dan teater kemarin sempat bergabung di salah satu grup perempuan yang saya kira bagus itu grupnya seni dan feminisme ya, seni dan feminisme yang di dalamnya itu Kak Olin Mentero. Ya, Kak Olin Mentero, mereka juga saya dan mereka minta supaya saya jelaskan sedikit terkait dengan monolog yang saya pentas dengan teater, karena masih berkaitan dengan perempuan. Mereka konsen yang kesana, saya bilang siap. Dan ada yang bisik-bisik nanti aku siap jadi narasumber, saya bilang saya mau selesai dengan yang saya tahu. Pertanyaan terakhir, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan, pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada orang muda Flotim terkait giat seni yang Ibu selama ini perankan? Oke, baik. Sebenarnya seni itu kan bagaimana kita mengeksplor situasi dunia nyata ke dalam peran seni dengan melihat realitas yang ada, saya kira. Dan sejauh ini masyarakat Flores Timur khususnya orang muda itu belum concern yang ke sana. Mereka mau yang seperti sutradara bilang, mereka mau supaya sesuatu itu terjadi instan dan untuk cepat mendapatkan uang. Padahal untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih itu kita butuh proses belajar yang lama. Dan kita berharap bahwa semoga banyak muncul komunitas yang konsen dan tidak langsung mati gitu, Jadi mereka tetap bertahan dengan apapun situasinya, harus tetap kuat, maju dan terus menyuarakan tentang realitas sosial yang terjadi. Gitu, karena banyak persoalan yang kemudian kita omong juga banyak orang tidak dengar, yang kemudian kita demo juga orang tidak dengar. Kita buat sesuatu yang unik kayak begini. Itu akan menarik banyak perhatian mata untuk selalu melihat, padahal ini pesannya, begitu. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan
sharing dari Ibu Beatrix Aran pada sore hari ini dengan luar biasa sekali. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Baik, dengan demikian berakhir sudah bincang inspiratif kita pada sore hari ini di Rumah Sinkron, di Perpustakaan Sinkron. Terima kasih pada Ibu Beatrix Aran yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam bincang inspiratif di lain kesempatan. Selamat sore untuk kita semua. Salam.